Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini, mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup hanya satu kali. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang dua macam sumber yang menjadi dasar kehidupan kita. Ada orang yang hidup atas dasar pikiran, tetapi ada orang yang hidup atas dasar hati. Kalau hidup atas dasar pikiran, dia sebetulnya membawa semua memori di masa lalu. Sehingga ketika menghadapi kenyataan, mereka yang hidup atas dasar pikiran ini menghadapi, membaca kenyataan dan peristiwa berdasarkan data di masa lalu. Sehingga kadang-kadang persepsinya, perspektifnya tidak lagi fresh. Sementara kalau yang digerakkan atas dasar hati, menghadapi setiap peristiwa dengan kesadaran bahwa semuanya serba baru. Dia tidak membawa apa-apa, memori dari masa lalu. Pokoknya fresh, baru setiap peristiwa, sehingga dia bisa hadir sepenuhnya dan terbuka. Kalau yang mendasarkan pada pikiran, dia lebih terfokus pada satu atau dua hal. Karena memang kerja pikiran itu sifatnya analitis, membedah, dan terfokus. Sementara kalau yang digerakkan oleh hati, dia lebih terbuka. Menerima segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu. Maka dia juga lebih antusias. Kalau yang berdasarkan pikiran, dia lebih prejudis. Kemarin begini, jangan-jangan hari ini, nah itu dia kalau berdasarkan pikiran. Dan karena itu juga lebih sempit, kurang terbuka. Karena ada data lama. Lah kemarin kan seperti itu. Sehingga juga kurang percaya. Sementara kalau yang berdasarkan hati, percaya segala sesuatu. Yang kemarin sudah lewat, hari ini adalah peristiwa baru. Karena itu juga sifatnya lebih sintetis, sintesa, menyatukan. Kalau yang berdasarkan pikiran, itu memang membuat kita menjadi berjarak, terpisah. Aku dan engkau berbeda. Kalau yang digerakkan hati, sama. Aku dan engkau sama. Sama-sama manusia, sama-sama berperasaan. Jadi bisa lebih empatik. Menjadi lebih satu. Karena memang kalau yang digerakkan hati itu sudah tidak lagi masalah survive, tetapi masalah hidup sepenuhnya. Sementara kalau berdasarkan pikiran ini masalah survival, maka diwarnai oleh rasa takut, kewaspadaan, jaga-jaga, yang kemarin begini, jangan-jangan, nah itu berdasarkan pikiran, survival. Maka di situ ada usaha untuk menjadi lebih dari yang lain. Sementara kalau yang digerakkan oleh hati, yang penting adalah bersama-sama. Bukan masalah survival. Survival sudah lewat. Kita bahagia bersama, berbagi bersama. Engkau adalah aku adalah engkau. Itu. Karena itu masa survivalnya sudah lewat. Kalau berdasarkan pikiran, itu ego itu kuat. Saya dan engkau, saya survive. Harus ada fight or flight. Maka di situ dominannya juga rasa takut. Berbeda yang digerakkan oleh hati. Tidak perlu fight, tidak perlu flight. Kita sama-sama, kita satu. Engkau dan aku itu tak terpisahkan, satu bagian. Fokusnya adalah kebersamaan. Maka kalau dalam
pribadi yang digerakkan berpusat pada pikiran, mind, itu ego menjadi dominan. Kalau yang dipusatkan pada hati, yang dominan itu experience, kehadiran. Setiap kehadiran itu baru, tidak pernah sama. Kalau berdasarkan ego, ya berdasarkan pengalaman yang lalu, sehingga dia lebih hati-hati. Karena itu tidak bisa sungguh-sungguh menjadi satu dengan experience, dengan peristiwa. Memang ini berbeda sekali. Dominannya memang rasa takut, khawatir kalau digerakkan oleh pikiran. Tapi kalau digerakkan oleh hati, dominannya itu antusias, semangat, mau mengalami. Karena yang paling penting adalah experience. Di setiap experience itu, Tuhan yang mengatur, bukan kita. Setiap experience, sekecil apapun. Memang kita bisa mengatur diri sendiri, tapi mengatur orang lain nggak bisa. Padahal experience itu satu kesatuan. Saya adalah bagian dari peristiwa. Ada orang, ada binatang, ada tumbuhan, ada pengalaman, nah itu jadi satu, tak terpisahkan. Dan itulah satu-satunya yang real. Sementara kalau berdasarkan pikiran, dia tidak melihat experience, tetapi melihat pengalaman masa lalu untuk membaca experience yang dia hadapi. Sehingga pengalaman tidak dia alami langsung, tapi difilter oleh pikiran. Sehingga sebetulnya seringkali tidak mengalami kebaruan kalau hidup berdasarkan pikiran. Dan di dalam berdasarkan pikiran itu memang ada kekhawatiran karena fokusnya adalah survival. Kalau dalam pengalaman yang penting saya hadir. Maka pelaku dalam pengalaman tidak terlalu penting. Yang penting kehadiran. Hadir yang penting. Menjadi bagian sebuah peristiwa. Dan hidup itu adalah peristiwa, peristiwa, peristiwa. Kalau dalam pikiran, aku dan peristiwa. Dia terpisah. Tidak menjadi satu. Maka kalau yang digerakkan oleh hati, pusatnya hati, ia begitu dekat dengan semesta, dengan alam. Sinkron dengan semesta. Vibrasinya bergetar sama dengan getaran vibrasi semesta. Karena itu hidupnya berkelimpahan. Karena semesta itu berlimpah-limpah. Dasarnya adalah kelimpahan. Kalau yang digerakkan oleh pikiran, dasarnya adalah keterbatasan, bahkan kekurangan. Maka dia harus mengumpulkan, mendapatkan, menjadi lebih banyak, dan sebagainya. Kalau yang berdasarkan hati, dia berbagi, dia memberi, karena hidupnya berdasarkan kelimpahan. Kalau yang berdasarkan pikiran, berdasarkan kekurangan. Maka dia menjaga jarak dan seringkali merasa menjadi korban. Kenapa ini terjadi kepadaku? Kenapa saya sudah berusaha keras, kok hasilnya begitu? Sementara yang berdasarkan pada hati, berdasarkan kelimpahan, yang terjadi adalah synchronicity. Emosi dominannya itu joyful, penuh sukacita dan penuh syukur. Dia selalu antusias menghadapi setiap peristiwa. Nah, dari cerita ini kita bisa belajar. Anda hidup berdasarkan berpusat pada pikiran atau berpusat pada hati. Kalau berpusat pada pikiran, kita perlu bertobat dan menyangkal diri, supaya kemudian bisa bergeser dari pikiran ke hati, dari thinking ke experiencing, sehingga menghadapi setiap peristiwa dengan antusias, dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita. Tidak perlu membawa memori masa lalu yang banyak bebannya, sehingga setiap peristiwa dialami sebagai serba baru, tidak dibayang-bayangi oleh beban masa lalu. Dan disitulah hidup menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur dan sukacita. Apapun tahap yang sedang Anda jalani, entah atas dasar dan sumber pikiran atau hati, yang penting Anda harus handle with care,
karena Anda begitu dicintai oleh Tuhan. Tuhan memberkati.